Yes. Ya itu dia. Jadi kemarin itu kan hasil keputusan sidang itu berhasil dengan mediasi dan hak asuh tuh ada di aku. Yang bikin aku greget itu karena dia banding. Memang dia menggunakan haknya untuk banding. Cuma gini deh, yang selalu saya pengen dari dia kan dia juga harusnya bisa jadi role model untuk anak-anak ya. Jangan dulu banyak menuntut hak kalau kewajibannya aja nggak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi buat apa sih ribut-ribut kayak kayak gini daripada dia sibuk menghabiskan waktunya dan juga urusan sidang-sidang ini kan juga nggak ngeluarin uang sedikit ya. Jadi daripada habis tenaga, habis waktu, habis uang buat hal seperti ini, kenapa nggak udah aja anak-anak dari dulu juga mostly tuh waktu sama saya gitu. Udah aja dibiarin aja sama mamanya, toh saya sangat mengizinkan kapanpun papanya mau datang berkunjung ataupun mau bawa anak-anak nginep. Jadi dulu itu kita secara berdua ngomong, saya dan mantan suami itu kalau dia tidak akan membawa anak-anak ke rumahnya gitu. Jadi di mediasi pun pada saat itu anak-anak itu boleh diajak pergi sama papanya tapi ada di tempat yang netral. Tempat yang netral itu misalnya di rumah neneknya gitu ya, bukan di rumah dia dengan istrinya yang sekarang. Tapi itu pun sudah dia langgar. Dia bawa anak-anak menginap ke sana. Itu pun saya tidak bisa protes apa-apa karena saya balik lagi kalau ngikutin egonya saya, ya saya bakalan protes banget ya. Tapi kalau kita ingat bahwa di situ ada hak anak itu adalah anak berhak untuk bersama papanya, begitupun dan papanya. Jadi saya menekan ego saya sebisa mungkin. Kalau saya aja bisa neken ego, kenapa papanya enggak gitu? Karena sidang-sidangan yang seperti ini tuh nguras energi, nguras mood saya sendiri gitu. Selain nguras duit juga gitu. Kenapa nggak buat anak aja luangin waktunya daripada kemarin sebelum jatuh sakit saya lihat di story bahkan dia WA ke anakku, dia main motor, dia beli motor yang tidak murah. Kenapa tidak diselesaikan dulu kewajibannya? Toh nafkah aja tidak bisa diberikan secara apa ya, konsisten gitu, nggak pernah konsisten. Nafkah tuh variatif tiap bulannya, nggak pernah nentu, tanggalnya juga sesuka hati. Kenapa nggak itu dulu yang diutamain? Jadi kalau beliau menuntut hak, harusnya ingat juga sama kewajibannya gitu. Anak-anak sendiri gimana Kang Anwar? Apakah mereka sempat ngomong gitu, aku mau sama mama aja? Enggak, ini dia. Kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah mau anak-anak untuk memilih dengan saya atau dengan papahnya. Jadi tujuan saya bercerai itu ya saya dan papahnya mengakhiri hubungan. Tapi bukan berarti hubungan anak-anak ikutan berakhir. Itu yang saya mau dari dulu. Tapi ya gimana ya, saya pikir mantan suami saya bisa menjadi co-parent yang bener lah gitu. Tapi banyak sekali hal-hal yang beliau sendiri ingkar. Kalau anak-anak sih aku pengennya tuh tetap nggak ada rasa benci ke papanya, ke aku juga. Jadi benar-benar pengen tetap ngehargain seperti sebelumnya. Cuma sekarang papanya nggak tinggal sama kita aja. Tapi aku rasa ya yang namanya anak kecil itu kan pakai feeling. Energi baik, energi buruk sekalipun itu pasti nyampe di mereka. Jadi kalau ibu bapaknya berseteru nggak ada habisnya, walaupun di depan anak-anak pura-pura baik, saya rasa anak-anak bisa nangkap energi itu gitu. Itu yang bikin aku sedih. Kalau dia sendiri sangat bersikeras dengan gugatan hak asuh anak, kenapa tidak difikirkan dulu hal-hal sepele kayak ngejaga perasaan anak lah daripada ibu bapaknya berseteru. Udah aja, tinggal kita bicarakan aja baiknya gimana gitu. Toh anak saya di rumah pun tumbuh dengan baik, makannya teratur, jam tidurnya malah jauh lebih teratur tinggal dengan saya. Sekolahnya pun sekolah bagus, jadi apalagi gitu, apalagi. Memang selama ini kalau misalnya anak-anak di rumah papanya, kenapa tuh? Em, Apa ada pernah sakit atau gimana sampai maksudnya? Kalau sakit aku nggak bisa nyalahin ya, karena kalau sakit itu kan datangnya dari Tuhan. Tapi lebih ke gini, memang datangnya dari Tuhan, tapi kan kita harus ngejaga badan. Anakku yang nomor satu pada saat
sekitar 1-2 bulan lalu itu pernah aku tinggal di rumah papanya selama 3 minggu lebih, hampir 1 bulan. Itu karena saya ada urusan ke Bandung dan saya nggak mau anakku bolos sekolah. Jadi tinggal sama papanya. Itu jam 4 pagi saya lihat handphonenya masih online. Itu udah di luar nalar aja, anak umur 9 tahun subuh masih main game. Jadi pengertian sayang sama anak kan bukan berarti segala hal harus diturutin. Tapi yang nggak baik ya kita arahkan untuk jadi baik gitu. Jadi aku memang dari waktu zaman masih menikah pun suka ngeributin masalah jam tidur anak. Anak-anakku tuh boleh ditanyakan kan ke mbakku di rumah itu udah tahu. Sampai mbakku tuh pernah bilang dulu mah anak-anak jam 11 tidur tuh udah hebat gitu. Karena mereka tuh biasa tidur jam 1, jam 12 nungguin papanya pulang kerja. Tapi sekarang setelah kita tinggal terpisah di rumah saya, jam 9 tuh anak-anak udah pada tidur gitu. Ya senormalnya anak harusnya tidur jam berapa Itu gitu. masalah maksa, Kak Senun kan maksa ya. Maksa. Iya maksudnya anak-anak udah kenal juga kok sama istri saya yang baru. Iya gimana nggak kenal, orang pernah kerja gimana sih? Iya, wajar. Kalau anak-anak itu saya tidak pernah membuat anak-anak untuk membenci siapapun ya. Karena kalau udah akarnya dikasih akar benci begitu nanti takutnya juga ke psikis mereka nggak bagus. Jadi saya sih bukan pengen ngebagusin dia, tapi saya lebih mikirin anak-anak aja psikisnya gitu. Kalau dia bilang anak-anak saya udah kenal kok, iya udah kenal, nggak mungkin enggak, orang dulu pernah kerja di rumah. Jadi gimana nggak kenal. Justru itu yang kalau buat logika saya agak aneh. Anak-anak sudah kenal, betul, di rumah dulu tidurnya terpisah, di kamar mbak di atas, sekarang kok bisa tidur sama papanya, itu kan aneh. Iya nggak? Lebih baik yang tadi nggak kenal, kelihatan tidur di kamar papanya, kita bisa ngejelasin bahwa sekarang gantinya mami itu yang ngurusin bapaknya ya orang baru itu gitu. Tapi kan kalau misalnya yang dulunya kerja di rumah jadi bibi, agak-agak bingung ya. Sekarang dia udah nggak jadi babysitter gitu, ngurusin bapak kamu. Keluarga sendiri gimana? Keluarga aku, Iya, em, tentang maksudnya tentang sidang inilah gitu. Maksudnya kok masih berlanjut terus gitu nggak selesai-selesai. ya kalau papa mamaku jelas-jelas khawatir kayak ya pikiran orang tua lah kapan selesainya gitu kayak gini-gini ya. Aku kan nggak bisa. Aku tuh nggak pernah ngemulai sidang ini pun gugatan-gugatan ini nggak pernah ngemulai. Tapi kan kalau misalnya dia udah menggugat nggak mungkin nggak aku jawab. Ya kalau aku jawab artinya aku menyerah begitu aja untuk anak-anak. Sedangkan aku bakal berjuang mati-matian kalau untuk anak-anak. Mereka khawatir, ada rasa cemas terus setiap kali kalau misalnya sidang ini masih lanjut sering nanya, Mawar gimana sidang gitu. Ya aku cuma bisa minta doanya aja ke mereka bahwa minta doanya yang terbaik buat anak-anak, buat Mawar gitu. Semoga Mawar kuat aja gitu. Selalu ngomong gitu sih, minta restu sama orang tua gitu. Selain kemarin masalah hak asuh ini, Hah. ini kan ada juga sekolah. Bahkan Ah. masalah sekolah anakku diributin tuh. Anak Ya. sekolah di mana? Ya, jadi ya yang keselnya gini, kan tahun ajaran baru ini kan Juni-Juli ya, sedangkan anakku yang 2 belum didaftarkan sekolah. Saya sudah bicarakan sekolah dari tahun lalu, tapi diresponnya setengah hati. Pada saat itu saya nggak tahu kalau beliau sudah punya rencana untuk menikah. Jadi mungkin kenapa beliau, sekarang saya baru ngerti kenapa waktu itu dia nggak mau ngomongin sekolah, karena mungkin dia pikir dia akan nikah, anak-anak tinggal sama dia dan stay tetap di domisili lama gitu. Kalau aku nggak mikirin apa-apa ya lebih ke gini. Yang penting anak-anak sekolah karena waktu tuh nggak bisa ditahan dulu, ya kan? Masa anak-anak harus telat masuk sekolah, harus berhenti dulu, cuma buat ngikutin ego orang tuanya bersidang nggak habis-habis gitu. Itu yang aku keselin gitu. Kenapa sih lu duluin sidang gugat bukannya duluin? Ya itu kepentingan anak, sekolah juga kebutuhan anak loh gitu. Jadi dia itu benar-benar nggak ngerespon awalnya, tapi ketika saya udah benar-benar mepet dan saya udah bayar sekolah anakku yang cewek, beliau baru bilang, apakah itu hak kamu untuk bawa anak-anak? Loh, ya lu kagak ada ngomong, nggak ngerespon gue, ya gimana dong? Masa anakku disuruh nunggu dulu gitu? Itu pun sebetulnya anakku nomor 2 tuh udah agak telat.
harusnya kan dia sekolah ya seenggaknya kalau TK itu dari TKA, TKB. Sekarang kan dia udah langsung masuk TKB karena ya udah telat umurnya gitu. Tahu nggak sih masalah ini? Nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Ya mungkin nanti kalaupun mereka tahu mungkin saat nanti udah gede udah bisa ngeakses internet dan ngelihat tayangan ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang saya nggak pernah ngejelekin papanya di depan anak-anak. Saya selalu bilang kalau ayah mereka juga merestui anak-anak sekolah di sekolah yang sekarang karena anakku yang cowok ini kan pindah sekolah ya. Dia udah ngerti, udah nanya. Dia yang sendiri bilang kalau aku mau sekolah sama adik-adiknya di domisili yang sekarang rumah aku gitu. Jadi aku bilang kalau ya udah Didi udah ngasih izin kok gitu. Walaupun sebetulnya ya tapi aku bodo amat, saya bilang gitu aja lah udah. Miss Kimberly Casten ada ikut campur tangan nggak? Wah, saya menunggu saat itu. Kalau sampai iya aku nunggu banget. Siapa tahu kan bisa ketemu. Menyampaikan ke mama gitu. Enggak. Ya kan silaturahmi. Masih baik, aman komunikasi. Enggak pernah. Jadi terakhir itu saya chat dia itu yang waktu saya tanya kapan mulai berhubungan dengan mantan suami saya, itu satu pun tidak ada yang direspon. Malah ada WhatsApp yang masuk dari nomor tidak dikenal, ngata-ngatain saya. Setelah saya cari tahu ternyata temannya itu nomornya. Jadi aku cari IP address-nya sama alamatnya, ya udah ada di kampungnya dia. Berarti mantan mbak saya itu nge-share nomor saya ke teman-temannya kan. Ya 21 Februari. Menikah. Kamu harus sendiri nih. Udah berapa bulan jadi single parent? Apa sih yang dirasakan? Cerai Januari. Cerai resmi ketok palunya Januari. Kalau ngerasain ya dari sejak dia menikah pun kan dia ada kasih nafkah yang sejumlah yang saya minta itu cuma sekali. Waktu dia mau nikah aja. Yang kemudian dia bilang bahwa itu uang tutup mulut. Aku nggak ngerti kenapa dia bilang uang tutup mulut gitu. Padahal itu kan nafkah anak. Setelah itu ya anak-anak saya nggak ngilangin uang yang dikasih dari papanya ke anak-anak, tapi untuk mencukupi itu jauh dari kata cukup. Ya sejak setelah dia menikah, setelah itu ya gini rasanya gitu berjuang buat anak, tapi sedep-sedep nikmat lah. Kamu Wan, Kenapa? tahu butuh suami baru, Aduh. pendamping baru, sudah belum? Ya kalau ada, Maya, saya sekarang sedang, iya saya punya hubungan maksudnya ya dibilang pacaran oke lah. Karena memang long distance ya, karena dia tidak di sini. Jadi lihat ntar aja. Di mana tuh? Nggak ada deh. Pokoknya jauh deh. Sudah berapa lama? Baru aja, saya mengenal dia lama. Memang bukan orang baru. Tapi maksudnya bukan orang baru tuh saya dulu pernah kenal. Tapi ya baru ngungkapin kalau dia mau ya nikah yuk gitu kasarnya gitu ya. Ya baru aja gitu. Tapi sudah diputuskan menikah? Nggak tahu, lihat nanti. Kasih clue dong pengusaha. Nggak mau ah. Anak-anak sudah tahu? Anak-anak, jadi anak-anak itu lucunya, saya tuh nggak tahu kenapa, tapi anak-anak tuh kayak pernah ngomong ke saya, Mami aku mau daddy dong gitu. Serius, yang gue tuh bingung apa sih ini anak gitu, kayak random banget omongannya gitu. Mami aku mau daddy gitu. Terus emang bisa dibeli gitu daddy di swalayan kayak gitu. Ya kalau aku lagi telepon, dia kadang suka tanya, itu daddy ya gitu. Ya sedikit-sedikit di introduce aja dengan ya ini daddy lagi telepon gitu. Ya lihat ntar deh gimana ntar, bismillah aja, semoga memang dia orang yang tepat. Sosok seperti apa sih yang sekarang kamu sudah yakin?
Kenapa saya yakin sama yang ini? Karena eh, tujuan saya menikah itu yang pertama untuk memperbaiki ibadah saya, untuk anak-anak juga, karena apa ya, ya perempuan menye-menyenya perempuan tetap aja butuh orang yang bisa untuk pegangan gitu ya. Bukan cuma soal nafkah sih, tapi lebih ke teman cerita setiap hari, teman diskusi gitulah. Saya suka sosok ini karena beliau nggak basa-basi, bukan orang yang oh bulan, oh bintang yang gombal-gombal gitu, enggak. Tapi beliau lebih ngomong ke kamu rencana ke depannya mau ngapain, anak-anak gimana, rencana untuk anak-anak seperti apa gitu. Ya dia langsung nembak, mau nggak gitu jadi istri saya, gitu lah. Ya kalau saya kenapa pilih dia karena dia itu sangat sayang sama anak-anak. Kadang-kadang yang dia tanyakan sehari itu bukan kabar saya, tapi anak-anak sudah makan belum, anak-anak ini belum, ya lebih ke anak-anak. Jadi kalau sebelum dia pun sebetulnya kalau yang ngedeketin ada, tapi lebih cenderung fokus ke mamanya. Kalau yang ini lebih cenderung ke anak-anak gitu. Jadi itu yang saya rasa, nggak tahu ya, karena feeling juga kayak kok ini orang sama anak-anak klek gitu loh, klik gitu. Jadi ya lihat aja nanti kalau memang semoga beliau jodoh saya ya gitu deh. Malas sih cari ngomongin ini ah. Perbedaan umur berapa sih sama yang ini? Sama yang baru? Rahasia. Enggak jauh, enggak jauh. Kalau temen enggak temen sih. Cuma yang enggak jauh umurnya masih di bawah, perbedaan usianya masih sekitaran 5 tahun. Beliau sudah pernah menikah juga, itu yang jadi, dan beliau juga sudah pernah gagal di pernikahannya. Jadi itu jadi salah satu ini juga sih buat Mawar, kalau kita sama-sama pernah gagal, jangan sampai kalau kita menikah ya yang sebelumnya itu jadi pelajaran buat kita ke depannya gitu. Aku nggak pernah trauma sih. Aku nggak mau dibilang trauma. Kalau trauma tuh kayak, kalau trauma kan kayak kesannya kayak horor banget gitu ya. Untuk deket sama cowok pun nggak mau gitu. Nggak worth it buat aku traumain hal ini gitu. Karena, aduh takut salah ngomong gue. Ya pokoknya intinya nggak trauma sih dari awal. Cuma memang lebih ke selektif lagi aja pilih pasangan gitu. Kalau yang aku bilang yang ngedeketin mah ada, tapi beberapa orang ini ya cuma fokus ke kitanya gitu. Bahkan untuk membicarakan masa depan tuh kayak nggak ada. Tapi kalau orang ini memang dari awal nanya kabarku tuh langsung nanya apa rencanaku ke depan. Nah itu. Jadi buat aku keseriusan orang bisa dilihat dari cara dia berbicara ya, cara dia ngungkapin, cara dia nanya ke aku, terus kayak apa yang dipikirin dia buat aku juga kayak visioner gitu ke depannya gitu. Ya itu lebih jelas lah dibanding aku yang kadang-kadang suka nggak jelas.